Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Diah Lestari dari kelas 12 BDP SMK Budi Utomo 3 Maus. Ini saya akan menjelaskan tentang administrasi bisnis retail dan manajemen pergudangan. Administrasi bisnis retail dan manajemen pergudangan. Adapun peta konsep sebagai berikut: 1. Administrasi bisnis retail, 2. Gudang dan pergudangan, 3. Administrasi gudang, dan SOP manajemen gudang. A. Administrasi bisnis retail. Menurut Albrecht, salah satu ahli administrasi, mendefinisikan administrasi sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal. Adapun kegiatan dalam administrasi bisnis retail meliputi pencatatan dalam penerimaan barang, penjualan barang, permintaan terhadap barang, dan persediaan barang pada periode tertentu. 2. Manfaat administrasi bisnis. Manfaat yang diperoleh dari adanya administrasi bisnis adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui besarnya laba usaha. Dengan melakukan administrasi, biasanya keuntungan yang diperoleh oleh kegiatan usaha dapat lebih dipastikan jumlahnya. B. Menghindari resiko kerugian. Dengan melakukan administrasi, suatu harga dapat ditetapkan secara tepat, baik harga pokok maupun harga jual. Hal ini dapat menghindari resiko kerugian jika Anda tidak menyimpan catatan pembelian dan nota-nota pembelian. B. Gudang dan pergudangan. 1. Pengertian gudang dan pergudangan. Menurut Sukadarto, gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak dan tidak ditutup, tidak untuk lalu lintas umum, melainkan digunakan untuk menyimpan barang-barang. Sedangkan pergudangan adalah kegiatan-kegiatan penampungan, penyimpanan, pengamanan, dan pendistribusian atau penyaluran barang yang menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi. 2. Jenis-jenis gudang barang. 1. Berdasarkan jenis secara umum. Yang pertama, gudang barang dagang umum untuk barang hasil pabrik. Yang kedua, gudang untuk penyimpanan barang yang bersifat dingin. Ketiga, gudang dengan pajak. Keempat, gudang barang rumah tangga. Kelima, gudang komoditas khusus. Keenam, gudang penyimpanan barang penting. B. Berdasarkan material yang disimpan. 1. Penyimpanan bahan baku. 2. Penyimpanan barang setengah jadi. 3. Penyimpanan barang produk jadi. C. Berdasarkan ruang gudang. 1. Gudang ruangan terbuka. Gudang ruangan terbuka dibentuk tanpa dinding atau pagar dan atap. 2. Gudang setengah terbuka. Gudang setengah terbuka memiliki ruangan yang dibentuk dan dilengkapi dengan dinding atau pagar, tetapi tidak beratap, atau teratap tetapi tidak terpagar. 3. Gudang tertutup. Gudang tertutup memiliki ruangan yang beratap, berpagar, dan berdinding, dan dapat dikunci. 4. Gudang tidak untuk lalu lintas umum. Gudang ini digunakan untuk sirkulasi umum, baik orang maupun kendaraan, yang dapat menyebabkan kerusakan dan kehilangan barang. D. Berdasarkan aktivitasnya. 1. Gudang perlengkapan. Gudang yang digunakan untuk menyimpan perlengkapan yang digunakan untuk memperlancar proses produksi. 2. Gudang operasional. Gudang yang digunakan untuk menyimpan bahan baku dan bagian-bagian yang nantinya akan diperlukan dalam proses produksi. 3. Gudang pemberangkatan. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang yang telah jadi dan siap dikirim keluar. 4. Gudang musiman. Gudang ini dapat menyimpan barang apa saja, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. C. Administrasi gudang. 1. Kegiatan administrasi gudang. Dwintara dan Sumarno menyatakan bahwa administrasi gudang adalah segala bentuk tindakan dalam melaksanakan pemesanan barang, pengeluaran barang, dan persediaan yang ada di dalam gudang. Kegiatan umum administrasi gudang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Kegiatan administrasi. 2. Penerimaan barang. 3. Penyimpanan barang. 4. Pengepakan barang. 5. Pengeluaran barang. Jenis-jenis administrasi gudang. Yang pertama,
Daftar stok barang. Daftar stok barang merupakan sebuah daftar yang berisi rincian mengenai barang yang masih tersedia dalam gudang. 2. Daftar input barang. Daftar ini penting untuk memprediksi apakah barang yang sudah ada di dalam gudang sudah melebihi kapasitas ruangan atau belum. 3. Daftar kelompok barang. Pencatatan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah barang yang dikeluarkan sehingga kepala gudang dapat memprediksi alokasi restok barang tersebut. D. Jadwal pengiriman barang. Dengan adanya jadwal dapat membantu kepala gudang untuk meratur barang yang diterima dalam kondisi kadaluarsa sehingga barang tersebut dapat diretur. Prediksi pemesanan. Dengan adanya prediksi ini, ketika terjadi lonjakan permintaan sehubungan dengan barang tersebut dapat dilakukan pemesanan barang. Yang keenam, daftar stok opnam. Salah satu aktivitas dalam gudang adalah memantau dan memastikan jumlah dan kondisi barang dalam keadaan baik. Untuk memastikannya, secara periodik perusahaan akan melakukan aktivitas stok opnam. Yang ketujuh, daftar pengelompokan barang. Untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali barang yang dibutuhkan, barang digunakan harus dikelompokkan. 3. Dokumen-dokumen gudang. A. Buku penerimaan gudang. Buku penerimaan gudang akan memuat informasi tentang nomor penerimaan, tanggal, kode barang, nama spesifik barang, nomor purchase order, dan jumlah barang. B. Buku pengeluaran gudang. Menurut Dwintara dan Sumarto, buku pengeluaran gudang adalah buku yang merangkum lembaran informasi pengeluaran barang dari gudang baik mengenai waktu, kuantitas, kualitas, maupun spesifikasi yang lainnya. C. Kartu persediaan atau stok barang. Kartu persediaan adalah kartu yang digunakan untuk mencatat persediaan barang di dalam gudang. D. Standar Operating Procedure atau SOP manajemen gudang. 1. Pengertian SOP. SOP adalah urutan atau panduan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Adanya SOP akan memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan dari awal hingga akhir sesuai standar yang ditetapkan. 2. Format SOP. Aktivitas operasional gudang diharapkan sudah mengacu pada 1. Standar Operating Procedure atau SOP. Penyusunan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip seperti yang disebutkan dalam Permenpan per 21 per M Pan per 11 per 2008, antara lain kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan aktivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi pada pengguna, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum. 3. Cara pembuatan SOP. Berikut adalah beberapa SOP yang ada dalam manajemen atau administrasi gudang. A. SOP penerimaan barang. Merupakan urutan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan berupa penerimaan, pengecekan, pengadministrasian, dan penyimpanan barang. B. SOP pengiriman barang dagang. Bertujuan untuk menentukan kegiatan pengiriman barang dagang dan memastikan barang yang dikeluarkan sesuai dengan pesanan dan surat pengiriman barang. C. SOP kebersihan dan kerapian gudang. D. SOP kebersihan dan higienis gudang. Tujuan SOP ini adalah untuk menjaga kebersihan ruang penyimpanan atau gudang agar mutu barang yang disimpan di gudang dapat terjaga dengan baik. SOP keamanan gudang. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.